Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang saya banggakan, yang saya sangai, yang saya banggakan juga karena disiplin cerdas ya. Baik anak-anak, sebelum kita mempelajari materi ke-14 yaitu tentang bentuk dan prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ingat dulu materi sebelumnya di mana kalian telah memahami pada pertemuan ke-13 yaitu pengertian kedaulatan, bentuk kedaulatan, sifat pokok kedaulatan, dan teori-teori kedaulatan. Baik, karena kedaulatan itu artinya apa? Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Ya, kedaulatan meliputi kedaulatan ke dalam dan keluar. Ke dalam artinya kekuasaan, kebebasan negara untuk mengatur pemerintahnya sendiri, mengatur rakyatnya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan keluar berarti negara itu memiliki kebebasan, memiliki kekuasaan untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain manapun tanpa tekanan. Sedangkan sifat dasar kedaulatan ada 4 ya, sifat asli, permanen, bulat, dan tidak terbatas. Yang terakhir kemarin kalian mempelajari ada teori-teori kedaulatan. Ya, sudah kalian pelajari teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan rakyat, dan teori kedaulatan hukum. Dimana setelah kamu analisis kemarin bahwa 3 teori yang pertama yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, dan teori kedaulatan negara biasanya dianut oleh raja-raja yang bersifat diktator atau tirani yang sewenang-wenang, tidak menghargai hak asasi manusia. Oleh karena itu muncul reaksi dengan adanya teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan rakyat menganggap bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berasal dari rakyat. Sedangkan kedaulatan hukum mengartikan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berasal dari hukum. Nah, sekarang kita akan mempelajari di pertemuan hari ini adalah mengenai bentuk dan prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak bisa lihat di halaman 60 sampai 66. Ya, kita akan mempelajari materi 7 halaman itu tentang bab 3 yang sub B ya, bentuk dan prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak, kita ingatkan lagi tujuan pembelajarannya yang sudah saya sampaikan kemarin, yaitu setelah mempelajari materi ini dengan membaca buku halaman 60 sampai 66, menyimak video pembelajaran materi ini, kalian semuanya dapat yang pertama menjelaskan bentuk kedaulatan yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2, bisa menjelaskan atau mengidentifikasi ya boleh ya dasar hukum kedaulatan rakyat maupun kedaulatan hukum menurut Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang ketiga bisa menyebutkan prinsip kedaulatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat juga bisa menjelaskan
syarat dasar pelaksanaan pemerintahan demokratis di bawah rule of law, ya. Yang kelima, bisa menjelaskan pengertian demokrasi Pancasila. Yang keenam, kalian juga harus bisa menjelaskan pangkal tolak dari musyawarah mufakat sebagai ciri khasnya demokrasi Pancasila itu pangkal tolaknya. Yang ketujuh, nanti kalian juga harus bisa menjelaskan bagaimana peranan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi ya dalam pemerintahan demokrasi di Indonesia. Dan yang terakhir, bisa menjelaskan prinsip-prinsip atau asas-asas pemilihan umum di Indonesia. Itu anak-anak, mari kita mulai belajarnya. Sekali lagi, kegiatan belajarnya membaca buku halaman 60-66 dan menyimak video pembelajaran hari ini ya. Baik, kita mulai anak-anak mengenai bentuk dan prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimulai dari bentuknya ya. Bentuk kedaulatannya kita apa? Setelah kalian ada 5 teori, kita menganut teori yang mana maksudnya ya? Ya, jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Berarti kita menganut teori kedaulatan rakyat. Di samping itu, negara juga berdasar atas hukum. Maka kita juga menganut teori kedaulatan hukum. Jadi dalam di negara kita menganut kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Lalu apa dasar hukumnya? Peraturan perundangannya maksudnya ya. Dasar hukum sekarang, dasar hukum negara kita berdasarkan kedaulatan rakyat adalah yang pertama di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, yang bunyinya itu perhatikan, saya penggal ya. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, perhatikan kata yang berkedaulatan rakyat. Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia, negara kita menganut kedaulatan rakyat atau negara demokrasi. Ya. Kemudian bisa juga kita lihat di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, isi pasal tersebut menunjukkan kita bangsa Indonesia, negara kita menganut kedaulatan rakyat. Kita adalah negara demokrasi karena yang berdaulat adalah rakyat. Ya. Tetapi sebenarnya negara kita juga negara hukum, menyatu di kalimat tadi. Ya, kita juga negara hukum. Misalnya di alinea keempat tadi kan ada, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia dan seterusnya. Dalam suatu Undang-Undang Dasar itu adalah suatu konstitusi hukum dasar, menunjukkan bahwa negara Republik Indonesia menganut teori kedaulatan hukum. Dipertegas lagi di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, jadi sekaligus ini dasar hukum bahwa di negara RI menganut kedaulatan hukum adalah hampir sama dengan yang kedaulatan rakyat, yaitu pasal alinea 4 pembukaan D45 juga bisa, maka disusunlah Undang-Undang Dasar itu. Pasal tegasnya pasal 1 ayat 3 dan tersirat juga dalam pasal 1 ayat 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi dalam melaksanakan kedaulatannya harus berdasarkan hukum. Jadi kesimpulannya kita negara demokratis di bawah rule of law. Negara demokrasi yang berdasar hukum. Negara demokrasi tapi juga negara nomokrasi ya. Negara hukum itu nomokrasi. Asal katanya nomos ya. Tapi tidak lazim memang negara hukum ya. Nomokrasi itu negara hukum. Kita negara demokrasi sekaligus negara hukum ya. Jadi dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat yang memegang itu rakyat, tapi dalam pelaksanaannya ditentukan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 menentukan bagian mana dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga-lembaga negara yang keberadaannya, wewenang, tugas, dan fungsinya sudah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Namun penyerahan ini dalam pengawasan oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang dipilih oleh rakyat, yaitu DPR. Jadi meskipun lembaga negara melaksanakan kedaulatannya, tapi tetap dalam pengawasan rakyat. Karena itu pelaksanaan kedaulatan rakyat sebenarnya dilaksanakan oleh dua pihak ya. Satu oleh lembaga-lembaga negara, dua oleh rakyat secara langsung. Ya, rakyat secara langsung juga bisa melaksanakan kedaulatannya. Oleh karena itu, sekarang kita pahami yang ketiga, yaitu prinsip-prinsipnya gimana? Prinsip kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, prinsipnya. Nah, prinsipnya anak-anak bisa kamu lihat di halaman 62 ya. Berdasarkan paparan di atas tadi ya, baik kita negara demokrasi maupun negara hukum, maka prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya, bisa dilihat di alinea keempat tadi, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Ya, bukan kerajaan tapi republik. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar di pasal 1 ayat 2 tadi ya. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum, tadi pasal 1 ayat 3. 4. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Ini menunjukkan presiden dengan DPR atau DPR dengan presiden kedudukannya sejajar. Juga menunjukkan kita bukan pemerintahan sistem parlementer tapi presidensil ya. Demikian juga yang kelima, menteri-menteri negara itu diangkat oleh presiden, pembantunya presiden diberhentikan oleh presiden, sehingga DPR tidak bisa membubarkan menteri. Sekaligus ini juga menunjukkan sistem pemerintahan negara demokratis Indonesia adalah sistem presidensial ya. Tetapi MPR sebagai lembaga negara bisa juga memberhentikan presiden, wakil presiden, tetapi hanya dapat melakukan fungsinya atau wewenangnya itu menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Tidak serta-merta MPR atau DPR
tidak suka, menganggap salah langsung diberhentikan, bukan, tapi ada mekanismenya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang secara garis besar intinya DPR mengawasi presiden, apabila presiden melanggar laporkan pada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengadili pelanggaran yang dianggap melanggar oleh DPR, diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi menetapkan presiden bersalah, baru DPR mengundang MPR untuk mengadakan sidang istimewa untuk minta pertanggungjawaban presiden. Kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan tindakannya, maka diberhentikan dalam masa jabatannya. Tetapi apabila Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan bersalah pada presiden, maka tuntutan atau tuduhan DPR dibatalkan. Ya, presiden tidak dianggap salah. Itu anak-anak prinsip kedaulatan negara RI menurut UUD 45 yang menunjukkan, bisa kita simpulkan, 1, negara Indonesia negara demokrasi, 2, negara Indonesia negara hukum, 3, sistem pemerintahan kita adalah presidensil, di mana DPR tidak bisa menjatuhkan menteri, presiden dan DPR sejajar, presiden tidak bisa membubarkan DPR, DPR tidak bisa menjatuhkan presiden, meskipun presiden bisa dijatuhkan oleh MPR tapi melalui mekanisme yang menurut Undang-Undang Dasar 45. Ya. Itu yang prinsip kedaulatan. Sekarang tadi dikatakan bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 45 kita akan bisa menyimpulkan kita adalah negara yang demokratis dan negara hukum. Ya, di dalam negara demokrasi dengan prinsip kedaulatan rakyat itu memang ya ada hubungannya dan sangat erat, memang intinya adalah makna demokrasi. Di mana menurut Abraham Lincoln, ya, mantan presiden Amerika, menyatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya, jadi dalam negara demokrasi, rakyatlah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan dan kekuasaan ada di tangan rakyat. Nah, ini sejalan dengan makna kedaulatan rakyat. Kalau saya contohkan bahwa dalam suatu negara ada dua golongan, ya, dua kelompok masyarakat, ya, dua golongan. Yang satu golongan majikan, tuan, ya, yang satu golongan pelayan atau abdi. Maka yang menjadi pelayan abdi dalam suatu negara demokrasi adalah pemerintah, mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, itu pelayan masyarakat, pelayan rakyat. Sedangkan majikannya, bosnya, tuannya yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Ya, majikannya rakyat, tuannya. Itu makna kedaulatan rakyat. Jadi yang berdaulat rakyat, yang presiden yang memilih rakyat, DPR yang memilih rakyat, karena rakyat memiliki kekuasaan yang tertinggi. Ya. Dalam perkembangannya, demokrasi mengalami pasang surut. Ini ditandai adanya beberapa istilah demokrasi, ya, yang menunjukkan bentuk pelaksanaannya atau sistem pemerintahannya dalam suatu negara. Di Indonesia misalnya, tahun 45 demokrasi Pancasila, bulan November 45 sampai 59 demokrasi parlementer, demokrasi liberal, sistem parlementer. Tahun 59 dekret presiden berubah menjadi demokrasi terpimpin, presidensil. Orde Baru berubah lagi demokrasi Pancasila, presidensil sampai sekarang. Ya, jadi berubah-ubah. Maka ada satu tokoh yang bernama Budiarjo tahun 2003 mengemukakan sejumlah syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law.
pemerintahan demokratis tapi di bawah negara hukum. Demokrasi tapi juga negara hukum. Nah, syaratnya ada 6, anak-anak. Yang pertama, perlindungan konstitusional. Artinya itu perlindungan menurut konstitusi, undang-undang dasar, baik itu hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia maupun fungsi lembaga-lembaga negara. Itu semuanya diatur dalam konstitusi. 2, badan kehakiman yang bebas tidak memihak. Kekuasaan kehakiman kalau di Indonesia itu MA, kekuasaannya itu bebas merdeka, tidak memihak, tidak terpengaruh oleh kekuasaan legislatif maupun eksekutif. Itu kekuasaan yudikatif itu merdeka, bebas ya. Syarat ketiga, pemilihan umum yang bebas. Ada pemilihan umum yang bebas. Indonesia lebih dari sekedar bebas ya, tapi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Yang keempat, syarat pemerintahan dasar demokratis yang berdasar rule of law adalah kebebasan untuk menyatakan pendapat. Nah, di Indonesia ada pasal 28, termasuk nomor 5, kebebasan berserikat, berorganisasi, dan beroposisi tanda petiknya itu. Pasal 28 mengatakan kemerdekaan berserikat, berorganisasi kan, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dan sebagainya itu mungkin kebebasan mengkritik ya, mengkritik, memberi saran, bukan beroposisi ya. Dari oposisi itu semi liberal ya, liberal. Dan pendidikan kewarganegaraan, PPKN kalau sekarang ya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang anak-anak, jadi anak-anak belajar mata pelajaran PPKN ini merupakan syarat dasar terselenggaranya pemerintahan demokratis di bawah rule of law. Harapannya supaya kalian setelah memahami, mempelajari PPKN itu menjadi warga negara yang demokratis, warga negara yang taat pada hukum ya, yang bertanggung jawab, supaya pemerintahan demokratis di bawah rule of law bisa berjalan dengan baik ya. Perlu ada pemahaman warga negara terhadap pendidikan kewarganegaraan. Tadi saya katakan di dalam demokrasi Pancasila nanti kita akan pahami bahwa kebebasan yang diberlakukan dalam demokrasi kita sebenarnya kebebasan yang bertanggung jawab, dan kalau menurut asas musyawarah mufakat yang dijauhi hikmat kebijaksanaan, nanti kita tidak akan mengenal yang namanya oposisi ya. Kita pelajari untuk berikutnya, yaitu pengertian demokrasi Pancasila. Ini penting ya supaya paham, jangan sampai keliru dengan liberal ini. Kita telah mengetahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila ya, di alinea keempat tadi, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, berarti yang demokratis dengan berdasar pada Pancasila. Itulah yang namanya demokrasi Pancasila. Apa maknanya? Demokrasi Pancasila adalah sila keempat intinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan rakyat, itu demokrasi. Dan demokrasi Pancasila seperti apa? Yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sila keempat itu kan dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, menjiwai sila kelima. Jadi kalau mengartikan demokrasi Pancasila, anak bisa demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila boleh, atau sila keempat yang dijiwai oleh sila 1, 2, 3 menjiwai sila kelima boleh, atau yang bentuk panjang tadi, demokrasi Pancasila adalah
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia, serta bertujuan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah makna atau pengertian demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila sebenarnya merupakan demokrasi yang sudah sangat sesuai dengan bangsa Indonesia karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia sendiri yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak zaman dulu. Beberapa asas prinsip utama demokrasi Pancasila yang paling utama ya satu prinsip, yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Ya, musyawarah itu pembahasan untuk menyatukan atau menyamakan pendapat dalam satu penyelesaian masalah bersama. Mufakat itu sesuatu yang telah disetujui sebagai suatu keputusan, kebulatan, ya, berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi musyawarah mufakat itu berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak, kehendak rakyat, bukan berdasarkan golongan mayoritas, ya, kehendak orang banyak, sehingga tercapai kebulatan pendapat. Nah, maka di dalam demokrasi Pancasila sebenarnya tidak mengenal mayoritas, diktator mayoritas maupun tirani minoritas. Juga tidak dikenal adanya golongan oposisi. Oposisi itu hanya ada di negara demokrasi liberal. Kenapa tidak ada oposisi? Kalau pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat, maka jelas tidak ada oposisi karena semuanya sepakat, bulat pendapat. Golongan oposisi artinya golongan yang menentang, menyalahkan, tidak setuju, dan menjelek-jelekan pemerintah. Itu golongan oposisi. Jadi menurut demokrasi Pancasila tidak dibenarkan adanya golongan oposisi. Mungkin dalam tanda petik oposisi adalah mengkritik, memberi saran, menyatakan pendapat, itu boleh-boleh saja, tapi bukan berarti dalam arti tidak setuju, menyatakan menjelek-jelekan, menyalah-nyalahkan pemerintah, bukan, ya. Itu makna dari demokrasi Pancasila yang ciri khasnya, prinsip utamanya adalah pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat. Dan seperti apa tuh musyawarah mufakat kok bisa diandalkan? Perhatikan halaman masih halaman 63 ya, 62 maaf, bahwa musyawarah mufakat itu berpangkal tolak pada hal-hal berikut, ya. Perhatikan ada 5 pangkal tolaknya tuh. Dasarnya untuk melaksanakan musyawarah mufakat itu apa? Musyawarah mufakat yang pertama bersumber pada inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sumbernya adalah sila keempat, inti sila keempat. Sebenarnya kedua ini lebih menjurus, ya, yaitu pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan. Jadi pengambilan keputusan berdasarkan kehendak rakyat, bukan kehendak golongan mayoritas, ya, bukan kehendak golongan suara terbanyak, tapi berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan. Cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat atau rasional dan hati nurani atau moralitas, ya, yang luhur, mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat. Itulah yang namanya hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan adalah sikap yang dilandasi oleh akal sehat, rasional, dan hati nurani yang luhur, moralitas atau kebenaran dan kebaikan, serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa dan kepentingan rakyat. Ya, jadi bisa keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat pasti
keputusannya itu akan bisa diterima dan dilaksanakan oleh seluruh pihak, seluruh rakyat Indonesia secara ikhlas, secara jujur dan bertanggung jawab. Nah, dari pangkal tolak musyawarah mufakat ini sudah jelaslah bahwa dalam demokrasi Pancasila tidak mengenal diktator mayoritas dan tirani minoritas, tidak mengenal golongan oposisi, ya. Tapi justru kita sangat menghargai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Kepentingan kelompok kecil tidak diabaikan. Kalau diktator mayoritas itu kepentingan kelompok kecil diabaikan. Kalau kita tidak, semua kepentingan rakyat diutamakan. Nah, itu yang namanya keunggulan demokrasi Pancasila dengan asas pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat dijiwai oleh hikmat kebijaksanaan. Selanjutnya kita bandingkan coba bagaimana keunggulan perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal maupun demokrasi sosialis komunis, ya, perbandingannya. Yang pertama, di demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, mengakui hak perorangan ya tidak diabaikan. Dalam liberal mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya pada usaha pribadi, kebebasan yang mutlak sana, ya. Kemudian dalam demokrasi sosialis kebalikannya, hanya mengutamakan kepentingan bersama bangsa negara, mengabaikan kepentingan pribadi. Dilihat dari nomor 1, kita jelas lebih unggul daripada demokrasi liberal maupun sosialis. Di liberal hanya mengutamakan kepentingan individu pribadi, di sosial hanya mengutamakan kepentingan publik umum bangsa. Kalau demokrasi Pancasila mengutamakan kedua-duanya, ya, baik kepentingan umum maupun pribadi. Cuma kepentingan umum, kepentingan bangsa dirasakan lebih penting, maka di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian yang kedua perbandingannya, perhatikan. Demokrasi Pancasila tadi saya katakan keputusan diambil dengan musyawarah mufakat, sedangkan dalam demokrasi liberal keputusan diambil dengan suara terbanyak, voting. 50+1 itu sudah menang, 49 itu diabaikan, gitu loh. Kalau Indonesia nggak ada yang diabaikan. Kalau di liberal misalnya menang 51, yang 49 akan diabaikan dan menjadi oposisi, menentang. Di negara demokrasi kita tidak ada menentang-menentangan. Kemudian keputusan dalam demokrasi sosialis, keputusan diambil berdasarkan kehendak bukan kehendak mayoritas tapi kehendak minoritas, ya, yaitu satu golongan saja. Golongan komunis biasanya, kehendak mayoritasnya, bukan kehendak bersama tapi mayoritas. Itu keunggulan kedua perbandingan. Yang ketiga, dari segi agama, ya, dari segi agama dalam demokrasi Pancasila, agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Negara kita mengakui kebebasan beribadah, negara kita berdasarkan agama. Jadi bangsa kita bangsa religius, negara kita monoteokrasi, ya, monoteis, dan negara kita berdasar atas ketuhanan. Tapi di negara liberal, negara tidak mengurusi alias terpisah dengan urusan agama. Agama tidak boleh diatur oleh negara. Negara nggak ngurusi agama, maka dikatakan negara sekuler. Negara sekuler, negara yang memisahkan urusan agama dengan urusan negara. Maka di negara yang liberal, demokrasi liberal, tidak ada di sekolah pelajaran pendidikan agama, nggak ada. Karena agama itu terpisah dari negara, urusan pribadi, ya. Jadi negara sekuler, kita bukan negara sekuler. Kemudian di negara demokrasi sosialis komunis tidak mengenal agama, ya kenal tapi tidak mengakui agama.
tidak mengakui adanya Tuhan. Mereka ateis, tidak mengakui adanya Tuhan, bahkan melarang orang untuk beragama. Nah, dari yang ketiga ini jelas kita lebih unggul dibanding kedua, demokrasi. Ya. Yang terakhir, yang keempat, nanti anak-anak bisa membandingkan dalam hal yang lain ya. Ini contoh saja dalam yang keempat, tidak dikenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas, tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian kalau dalam demokrasi liberal, keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negara, diputuskan berdasarkan suara terbanyak tadi kan ya, sehingga ada diktator mayoritas. Sedangkan di negara yang demokrasi sosialis, suara mayoritas, kelompok besar masyarakat menentukan segalanya. Diktator mayoritas, ya, diktator mayoritas. Jadi kita tidak ada tirani minoritas maupun diktator mayoritas. Jadi pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung, contoh pelaksanaannya adalah ketika rakyat langsung melakukan kegiatan memilih presiden dan wakil presiden, memilih gubernur, wakil gubernur, memilih wali kota, memilih bupati, memilih kepala desa. Ya, secara perwakilan juga kita rakyat bisa melaksanakan langsung memilih wakil-wakil rakyat. Sedangkan tidak langsungnya itu kalau DPR, DPD melakukan kegiatannya dia mewakili rakyat. Jadi demokrasi secara tidak langsung itu dilakukan oleh lembaga perwakilan. Nah, lalu apa peranan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia? Ya. Anak-anak bisa lihat di buku ya. Jadi peranan rakyat secara langsung ini sebagai pemilik kedaulatan, pemegang kedaulatan adalah pertama, pengisian keanggotaan MPR. Karena anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD dalam pasal 2 itu, 2 ayat 1. Pengisian dalam arti kita tidak memilih anggota MPR tapi memilih anggota DPR dan DPD, sudah terpilih jadilah MPR. Jadi yang kedua, sebenarnya bukan pengisian tapi pemilihan ya, pemilihan keanggotaan DPR melalui pemilihan umum. Pasal 19 ayat 1 mengatakan anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Siapa yang memilih? Rakyat ya, melalui kegiatan pemilihan umum legislatif. Kemudian pemilihan anggota DPD ya, pasal 22C ayat 1 ya, anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum ya. Kemudian peran lagi pemilihan presiden wakil presiden dalam pasal 6 ya, 6 ayat 1, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Ini dasar hukumnya rakyat melaksanakan kedaulatannya itu ya, dalam pasal 2 ayat 1, pasal 19 ayat 1, pasal 22C ayat 1, pasal 6A ayat 1. Juga di dalam undang-undang ada, yaitu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, bupati diatur dalam undang-undang tentang susunan kedudukan MPR dan undang-undang tentang pemilihan umum kepala daerah. Misalnya dulu tahun 2014 ada undang-undang nomor 23 ya, tahun 2014. Nah, oleh karena itu anak-anak, sekarang yang terakhir tadi simpulkan bahwa peran rakyat itu dalam pemilihan umum ya, secara langsung memilih anggota itu. Nah, pemilu di Indonesia itu berdasarkan beberapa asas. Ya, pemilu kan sarana perwujudan kedaulatan rakyat atau sarana perwujudan demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia itu dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung artinya rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan hati nurani kita tanpa perantara, tidak boleh diwakilkan.
nggak perlu diwakilkan, langsung menyampaikan suara. Kemudian yang kedua, asas umum. Ya, umum itu menunjukkan bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangan berhak mengikuti pemilihan umum tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Pokoknya semua warga negara. Ini namanya umum, ya. Terus asas bebas. Bebas itu artinya bahwa semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan, ya. Jadi bebas memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan, tanpa paksaan dari siapapun, ya, bebas memilih. Terus asas rahasia. Asas rahasia itu memberi jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Maka ketika ada orang lain, lembaga yang mengetahui rakyat ini memilih ini, berarti pelanggaran hukum, ya, tidak boleh karena melanggar asas rahasia. Selain itu juga ada prinsip jujur. Nah, prinsip jujur, atas jujur ini mengandung arti bahwa penyelenggara pemilihan umum KPU, ya, aparat pemerintah, peserta pemilu di partai politik atau perorangan kalau pilpres, pilkada, ya, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih kita warga negara, serta semua pihak yang terkait dalam pemilihan umum harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maksudnya gitu, asas jujur, ya. Jadi semua penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, semua pihak yang terkait harus bersikap bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, ya. Terus yang keenam ada asas adil. Adil di sini bahwa setiap pemilih, setiap peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama, adil, ya, bebas dari kecurangan pihak manapun. Adil itu tidak dicurangi, ya, perlakuannya sama, tidak dicurangi. Ketika ada kegiatan pemilihan umum, ada terjadi kecurangan terhadap data pemilih, itu berarti sudah pelanggaran hukum karena melanggar asas adil, ya. Jadi makna demokrasi dalam perkembangannya itu tidak dalam arti sempit di bidang pemerintahan, ya, namun sudah meluas di berbagai bidang kehidupan. Prinsip demokrasi diterapkan dalam berbagai kehidupan seperti ada persamaan derajat, kebebasan mengeluarkan pendapat, ada supremasi hukum, partisipasi rakyat, melandasi kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, negara. Jadi bisa dilaksanakan di segala bidang kehidupan dan di segala lingkungan kehidupan. Itu prinsip-prinsip demokrasi. Yang intinya, anak-anak, prinsip demokrasi itu sebenarnya ada 4, ya. 1, adanya kebebasan. 2, adanya persamaan. 3, adanya partisipasi rakyat. Dan yang keempat adalah adanya hukum atau peraturan. 4 hal itu yang harus ada dan diwujudkan dalam berbagai kehidupan, dalam berbagai lingkungan kehidupan, sehingga akan tercipta, terwujud kehidupan masyarakat, bangsa, negara yang demokratis berdasarkan atas hukum. Demikian anak-anakku yang cerdas, yang sehat, ya, pembelajaran pertemuan ke-14 ini dengan materi bentuk dan prinsip kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga bisa dipahami dengan baik dan semoga kalian selalu sehat
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.